Perkenalkan, kami dari kelas 11C. Di sini kami ingin membuat podcast terkait pelajaran ekonomi pada subbab 3, yaitu tentang kesenjangan ekonomi yang bertema tentang jurang pemisah. Kenapa ada si kaya dan si miskin di Indonesia? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afel Zuliani. Saya di sini sebagai host. Saya Sabrina Janel sebagai narasumber. Oke, balik lagi di Ngobrol Santai Ekonomi. Kali ini kita akan bahas yang sering banget jadi omongan nih, tapi kayaknya makin parah, yaitu tentang kesenjangan ekonomi. Nah, udah ada Bina nih, pakar kita yang selalu siap bikin materi berat jadi ringan. Halo Bina. Halo juga Afel, siap banget dong tentunya. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini makin seru dan makin keren. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Menurut kamu kesenjangan ekonomi itu sebenarnya apa sih, Bin? Dengan bahasa kita aja. Nah, menurut aku gampangnya gini Afel, kesenjangan ekonomi itu kondisi di mana adanya jarak yang jauh banget antara si kaya sama si miskin dalam hal pendapatan atau kekayaan. Bayangin aja kayak ada jurang pemisah. Ada yang di puncaknya hartanya banyak banget, akses pendidikan gampang, akses kesehatan gampang, nah yang di bawahnya itu susah banget buat naik. Oke, berarti ini bukan cuma soal pendapatan doang ya, tapi juga soal kesempatan dan kekayaan yang udah dimiliki. Betul banget. Kalau dalam ilmu ekonomi kita bisa mengukurnya menggunakan rasio gini atau indeks gini. Angkanya dari 0 sampai 1. Kalau mendekati 0 artinya merata. Nah, kalau misalkan mendekati ke 1 itu artinya kesenjangannya makin lebar atau makin parah. Jadi angka ini menunjukkan bahwa seberapa timpang negara kita. Oh, indeks gini. Aku juga lumayan sering dengar nih setelah itu di berita. Jadi kalau Indonesia sekarang ini angkanya gimana? Stabil, naik, atau turun? Nah, ini yang menarik nih, sebelum pandemi COVID-19 kan negara kita sempat ada perbaikan sedikit. Nah, itu angkanya sempat menurun. Pas terjadi COVID-19, banyak penelitian menunjukkan kalau kesenjangan ini makin melebar. Nah, itu dia, aku juga ngerasa gitu. Kenapa ya pandemi malah bikin jurang ini makin lebar? Bukannya semua kena dampak. Aku lihat di lingkungan sendiri yang kerja kantoran aman WFH, tapi yang jualan di kantin sekolah atau ojek online langsung pusing 7 keliling. Itu observasi yang tepat banget nih, Vel. Kena, tapi dampaknya berbeda. Kelompok masyarakat ke atas itu masih punya tabungan, aset, dan bisa work from home. Sementara kerja harian, UMKM kecil, atau sektor informal ini langsung berhenti pendapatannya. Jadinya orang kaya makin kaya karena nilai aset saham properti mereka malah makin naik. Sementara yang miskin makin terpuruk. Ini yang bikin rasio gini kita makin naik lagi pas pandemi COVID-19. Oke, kalau ngomongin kasus yang lebih real di Indo, selain dampak pandemi, contoh nyata kesenjangan di wilayah kita yang paling kelihatan banget itu apa sih, Bin? Ada banget nih kasus yang gak pernah basi. Ketimpangan antara Jawa, khususnya Jakarta, dengan daerah luar Jawa, atau bahkan antara kota besar dengan desa. Coba deh kamu lihat di Jakarta, itu kan gedung-gedungnya besar dan akses internet super cepat atau transportasinya sekarang serba modern kan? Iya, infrastruktur itu tuh gila-gilaan ya. Sekarang bandingin sama katakanlah daerah di pedalaman Kalimantan atau Maluku Utara. Soalnya teman virtualku itu ada yang di sana. Kalau kirim paket aja akhirnya bisa lebih mahal dari harga barangnya. Nah, itu poin krusial. Kamu kan tadi udah nyebut logistik ya. Belum lagi kalau kita berbicara tentang infrastruktur fisik kayak misalkan jalan, akses internet, atau bahkan kualitas sekolah dan puskesmas itu jauh banget bedanya. Nah, berdampak pada peluang ekonomi. Gimana mau bersaing kalau misalkan jualan online itu sinyal susah. Nah, bener banget. Orang di desa mau jadi seller pun itu biaya logistiknya itu mahal karena jalan yang rusak, sinyal yang hilangan, jadi nggak bisa jualan secara efektif. Itu baru logistik. Betul banget, makanya kalau misalkan ini ada kasus mahasiswa yang di daerah terpencil itu harus naik gunung dulu buat ikut kelas online pas pandemi. Itu bukan cuma cerita sedih, itu adalah wajib nyata dari kesenjangan dan teknologi atau infrastruktur yang kurang merata dan menghambat peningkatan kualitas SDM mereka. Oke, kalau kita bedah lebih dalam, ini pasti masalah sistemik kan? Apa sih penyebab utama kenapa kesenjangan ini susah banget diatasi di Indonesia? Ada beberapa nih, Vel, tapi yang paling krusial menurutku itu ada 3. Yang pertama, akses pendidikan yang gak merata. Kualitas sekolah dan guru di kota besar sama di desa itu beda jauh. Otomatis lulusan sekolah di kota punya kesempatan kerja yang lebih jauh dan bagus. Yang kedua, konsentrasi kekayaan dan aset. Sebagian besar tanah, modal, dan usaha atau aset penting lainnya dikuasai oleh sekelompok kecil orang. Yang ketiga, ada kebijakan pembangunan yang Jawa sentris. Warisan pembangunan yang fokus di Jawa atau kota besar itu masih kerasa banget, terutama infrastruktur dan investasi.
Oke, aku mau nambahin di poin pertama dan kedua soal pendidikan. Ibarat ya, garis startnya aja itu udah beda. Anak di Jakarta dari kecil udah les ini itu, fasilitasnya lengkap. Anak di desa bisa sekolah aja itu udah untung. Terus soal aset yang kayak makin gampang beli tanah, bikin pabrik. Sementara yang kecil mau pinjam modal di bank aja itu ribetnya setengah mati, siklusnya nggak putus-putus. Tepat banget, Vel. Itu yang menyebutkan vicious cycle atau lingkaran setan kemiskinan. Yang kaya punya modal untuk jadi lebih kaya, yang sementara yang miskin gak punya modal untuk keluar dari kemiskinan tersebut. Nah, ini bagian paling penting nih, yaitu solusinya. Kita nggak mau cuma ngeluh kan, kita harus mikirin jalan keluarnya. Nah, kira-kira nyata apa sih yang harus dilakukan? Oke. Solusinya itu adalah gak bisa instan, tapi harus sistematik. Yang pertama, redistribusi aset dan pajak. Pemerintah harus menerapkan pajak yang progresif atau buat orang-orang super kaya. Oke, soal pajak ini menarik, tapi di Indonesia sering banget kan ada yang ngakalin pajak. Berarti penegakan hukum pajaknya juga harus kuat banget dong, baru uangnya bisa dipakai buat program sosial dan investasi di daerah miskin. Bener banget, enforcement itu kuncinya. Lanjut ya, yang kedua itu peningkatkan kualitas SDM dan infrastruktur daerah. Ini kunci, naikin kualitas guru di daerah terpencil, kasih beasiswa khusus buat anak dari keluarga miskin, dan meratakan akses internet 4GB atau 5GB di semua pelosok. Oke, ini nyambung ke obrolan kita soal Maluku dan Kalimantan tadi ya. Kalau infrastruktur digital udah rata, ekonomi digital di desa pasti tumbuh pesat. Pastinya dong, dan yang ketiga itu mendukung UMKM di daerah. Pemerintah harus lebih kasih modal buat pelatihan kerja digital, marketing, dan akses pasar UMKM di luar Jawa. Mereka ini kan tulang punggung ekonomi ya. Kalau UMKM-nya itu di desa maju, pasti pendapatan per kapitanya di desa juga maju dong. Oke, jadi intinya nggak cuma bagi-bagi bantuan sosial doang ya. Bansos itu penting buat jangka pendek, tapi solusi jangka panjangnya adalah investasi di pendidikan, ratakan infrastruktur, dan berani ambil kebijakan pajak yang lebih tegas buat yang super kaya. Betul banget dong. Solusinya jangka panjangnya itu adalah menciptakan kesempatan yang setara. Bukan cuma ngasih ikan, tapi ngasih perahu, kail, dan akses ke laut yang sama bagusnya. Oke, insight yang keren banget, Bin. Semoga dengan adanya perataan kesempatan, rasio gini di Indonesia bisa terus turun dan jurang antara si kaya dan si miskin itu bisa makin sempit ya. Amin, karena negara yang maju itu bukan cuma yang punya banyak orang kaya, tapi yang kesenjangannya rendah dan sama yang punya kesempatannya buat sama untuk sukses. Oke, setuju banget. Terima kasih banyak Bina atas obrolan santai yang bersih hari ini. Sampai jumpa di Ngobrol Santai Ekonomi selanjutnya. Sama-sama juga, Vel. See you ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.